Ya, kita janjian mau makan, nungguin dia bisa-bisa gendang gua ini ditabuk sendiri sama cacingnya nih. Mana dia sih tuh orang? Ah, elah, agak jelas banget kalau janjian. Roman-romannya bau sate nih. Ah, cakep banget deh. Aha, pucuk dicinta ulam pun tiba. Tiba ada tukang sate. Bang, gua pesen sate 20 tusuk, ya? Bisa? Astagfirullahaladzim, Bu Yen. Bu Yen. Bu. Bu, tenang, Bu. Tenang. Bu Yen. Pelan-pelan, Bu. Bang. Bu Yen kenapa bisa pingsan di sini, Bu? Gua habis beli sate. Oh, sate. Iya. Abang satenya kepalanya berubah jadi api. Mana, Bu Yen? Bang. Nggak ada tukang sate sama sekali. Siapa yang jualan sate di sini, Bu? Ya Allah, Babang. Lu kata gua halu gara lapar begono. Gua udah pesen sate 20 tusuk. Pas gua balik, abangnya kepalanya itu keluar api. Aduh, bagaimana nih gua? Yuk, Bu, kita mending pergi dulu aja dari sini biar kami antar beli makanan yang lain. Ayo. Tapi beneran, Babang. Itu tadi gua lihat tukang sate. Nggak apa-apa, Bu. Tapi yaudah yuk kita sambil pergi dulu aja dari sini. Kemana perginya tuh sate? Nanti kita cari makanan lain tuh kata Malik yuk. Ya kagak mau. Udah kagak mau makan, gua udah kagak nafsu. Tidak kita antar pulang aja. Ya. Iya, Yaudah, pulang aja. Pulang ya. Tuntun apa? Bagaimana sih orang habis pingsan juga? Tadi aku dengar dari Fahri kalau Bu Yeyen itu pingsan ya semalam. Hah, bener pisan Neng Maya eta teh. Saat kejadian gitunya Iput sama si Ada nih teh can balik tina acara pengajian eta akbar gitu. Iya, terus begitu kita balik, Bu Yeyen nelpon. Katanya dia ngeliat tukang sate, mukanya gosong, rambutnya berapi. Tapi Malik cerita sama aku juga kayak gitu sih. Setelah dia nganterin Bu Yeyen pulang, Malik sama Fahri balik lagi ke tempat itu. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Waduh, sebenarnya yang dilihat Bu Yeyen tuh apaan ya? Soalnya Bu Yeyen nggak kenalin tuh tukang sate, karena dari belakang dia liatnya. Sebenarnya kalau di kampung ini kan yang jualan sate cuma dua ya. Mang Rojak yang emang jualan keliling, sama Mukti dan Lisa yang buka kedai. Iput teh curiganya jangan-jangan eta teh si Rojak gitu soalna teh pan dia teh make gerobak. Bener tuh? Wih, wangi banget. Tuh jadi tuh. Satenya satu lagi ya Mas. Iya. Wah, nah itu dia. Bisa ya? Ini satu lagi buat Bang Dani. Siap, Bang Dan. Ini kesini cuma bertiga, biasanya berempat. Bu Yeyen kemana nih? Bu Yen mana? Iya itu dia, Bu Yeyen tuh masih shock dia, trauma makan sate gara-gara kejadian kemarin tuh. Kesiannya di umur yang segitu, dia harus banyak menanggung beban. Udah banyak utangnya, ditambah trauma beginian. Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh deh. Ada nih. Kah hutang diomongkeun maneh mangerakeun. Kasih Fahri. Atuh kamu teh kumaha? Kan kamu yang nemuin Yeyen saat kejadian. Eta teh kejadian teh seperti apa tuh sok ceritakeun. Saya sih nggak tahu pasti ya. Pokoknya pas saya sama Malik nyampe TKP, Bu Yeyen tuh udah pingsan. Katanya dia sih sempat mau beli sate gerobakan gitu. Tapi pas dia samperin gerobaknya, ternyata tukang itu mukanya gosong dan berubah jadi api. Tapi akhirnya kita nggak nemuin apa-apa. Kasian juga Bu Yeyen ya. Kalau sampai dia bener-bener ngelihat sosok kayak gituan, ya pasti pingsan. Bener gak Bang?
Pasti. Harusnya nih kalau misalnya dia mau sate ya datang ke sini aja kan lebih aman, ya kan sayang? Iya. Ya udah kalau gitu kita bungkusin aja ya sate buat Bu Yeyen sebagai obat kangennya. Nah, perlu atulis. Takut nate, udah kita bungkusin, udah dibawain. Tadi dahar satena, soalnya si masih trauma gitu. Ulah. Ya udah kalau kayak gitu, Bu Iput makan dulu ya. Saya tinggal layanin yang lain. Silakan. Buat makan ya. Iya ya. Enak, Ri. Enak banget nih. Ngundang kacidangan. Ay, ada sate Bang Rojak. Jak, aku mau order dong. Oh ya, bentar ya Ay dibikinin dulu ya. Oke. Mai, mau sate nggak? Gimana tadi ketemu sama donaturnya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Mau pesen sate nggak? Aku sama Malik mau makan satenya Rojak. Enggak. Kenapa? Kok kalian makan satenya Rojak sih? Di Mukti aja yang lebih enak. Ini cancel aja nggak apa-apa. Yuk. Kok begitu sih ngomongnya? Ya, terus gimana? Emang kalian nggak mau? Kita udah order satenya Rojak sih dan kalaupun udah makan sate kita nggak mungkin makan sate lagi. Ini juga kita lagi mau bungkus kok. Iya. Kita mau makan di dalam yayasan aja soalnya. Kalau misalkan emang kamu mau makan satenya Bang Mukti ya udah kamu sendiri aja. Seru, gak asik, apaan sih? Fari juga. Dia masa nggak ngajak-ngajak aku makan satenya Bang Mukti. Dia pergi sendiri gitu loh langsung sama Dani, sama Bu Iput. Terus aku makan sama siapa? Terus? Pacaran aja terus. Kenapa jadi pengen sate lagi ya? Loh, itu Bang Rojak ya? Iya nih. Nggak lapar Bang Rojak. Masih jualan aja jam segini Bang. Tapi nggak apa-apa deh. Lumayan buat ngisi kelaparan ini. 1 porsi boleh deh. Rik, itu Maya. Astagfirullahaladzim, Maya. Astagfirullahaladzim, Maya. Maya, untung aja kamu gak ketabrak. Kamu tuh lari ketakutan kenapa sih, Mai? Kamu hampir banget ketabrak tadi, Mai. Mai? Kamu kenapa? Tuh kalian lihat nggak? Gerobak sate yang di belakang. Tuh, itu penjualnya. Penjualnya mukanya gosong. Terus berapi-api gitu loh. Gerobak sate. Ini gerobak sate yang sama yang kayak dilihat sama Bu Yeyen kan? Ri, ini tempat yang sama di mana Bu Yeyen pingsan. Dan dia bilang dia lihat penampakan yang sama. Kalau Maya lihat itu juga. Berarti Bu Yeyen nggak halusinasi. Ya tadi beneran ada kok. Beneran ada situ. Ya, Mai, tenang dulu, Mai. Gini aja, kita ajak warga ronda buat patroli di sekitar sini. Iya bener. Udah kalian duluan aja. Jangan sampai warga lain kena teror lagi. Udah kamu nggak usah pikirin itu, Mai. Sikat diri. Waalaikumsalam. Udah Mai, nggak apa-apa. Tolong. Hei Rosa, lu kan yang udah bikin gaduh di kampung ini. Iya. Kegaduhan apa ya, Pak? Bu? Lu pakai ilmu hitam ya? Dan lu juga ada hubungannya sama makhluk siluman yang berkepala api itu. Iya, udah ngaku lu. Ngaku aja. Astagfirullahaladzim, tenang dulu Pak, Bu. Jangan main asal nuduh kayak gitu dong. Buktinya apa? Hah? Saya juga nggak ngerti sama penampakannya Bapak Ibu maksud loh. Alah, ngeles aja lu. Ya udah, kita hajar aja. Pasatin Jangan, ampun Pak. Jangan Pak. Jangan Pak. Ampun Pak. Jangan Pak. Ampun. Berhenti, Mas. Berhenti, Mas. Ibu, tolong berhenti. Berhenti dulu semuanya. Ngapain sih orang kayak dia dibelain? Lu nggak tahu. Dibelain. Ya tahu. Ibu, tolong tenang dulu semuanya, istighfar. Kalian ini kebiasaan main hakim sendiri. Udah, mendingan semuanya bubar kalau nggak ada yang mau dilaporin ke polisi. Ampun, benar-benar orang kayak gini pakai dibelain nih. Udah, tenang, Bu. Tenang. Zak, sebenarnya apa yang terjadi? Saya juga nggak tahu, Ay. Tiba-tiba warga ngerusakin gerobak saya dan nuduh saya pakai ilmu hitam, Ay. Nih,
bibir kamu luka. Makasih. Kenapa aku dapat vision gitu saat sentuhan sama Rojak? Apa mungkin aku salah nilai dan dia emang ngelakuin hal yang aneh? Mbak, kalau teror hantu kepala api itu kita diemin lama-lama, wah bisa meresahkan warga. Untung aja tadi kita labrak si Rojak ya. Bener tuh, jangan gara-gara kelakuan si Rojak. Nih kena imbasnya warung si Mukti. Nah, untung tadi gerobaknya kita rusakin. lah iya dong. Jadi dia nggak bisa naruh lagi pakai gerobak lain. Ibu, saya ikut kasihan sama warga yang kena teror. Tapi kalau bisa, ibu-ibu jangan sampai anarkis ya ke Bang Rozak atau siapapun itu. Aduh, ngelihat lu baik kayak begini, bikin gue yakin emang Rojaknya yang jahat. Baik banget sih. Iya bener, sate yang lu jual ini kan enak. Lagian lu orangnya baik. Iya. Ya pantas aja sih si Rojak iri sama lu. Iya. Emang si Rojak mah ya parah. Mas, jadi kasihan sama Rozak dia diserang warga kayak gitu. Padahal aku yakin warga tuh nggak punya bukti apa-apa. Udahlah sayang, kamu tuh nggak perlu ikut campur. Lagian kalau misalnya si Rojak itu udah nggak dagang ya, saingan kita kan berkurang. Ya kan? Kok gak rame? Bu Iput, Bu Yayin, mau beli sate nggak? Nanti saya bonusin deh satenya. Kesianan, dagangannya sepi. Ini kan gara-gara bacot elu. Lu lihat noh, gerobaknya jompe rusak, dihancurin warkam sih. Ini kita beli aja yuk. Alah tuh ya, kamu teh repetan buka. Tuh sok, 2 porsi banyak. Alhamdulillah, ya udah kalau gitu duduk dulu ya Bu. Itulah itu ya. Dibungkus banyak. Iya, sebentar ya Bu ya. Jak. Kayaknya dagangan lu sepi itu gegara warkam situ deh. Paham deh. Pekarek lu ngelmu begono. Saya juga nggak tahu ya Bu. Kenapa orang pada ngefitnah saya? Ibu, udah selesai. Ya, udah kembaliannya buat kamu ajahnya. Terus kamu teh tenang wae. Pokoknya nama Iput sama Yen teh bakalan bantuin redain etanya kecurigaan warga kalau kamu teh ngelmu gitu. Lagian nih pelakunya Ipan juga belum tentu lu begono, ya Pan? Tapi kayaknya saya tahu deh Bu, siapa yang ngefitnah saya. Karena dalam situasi kayak gini cuma ada satu orang yang diuntungkan. Gak tau kenapa sih saya curiganya sama dia. Jak, gue udah lapar ih. Lapar, kita mau makan dulu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Yen, kunaon atunya dia teh curiga sama kita gitu. Jangan-jangan dia belum tahu kalau lu pelaku nih. Ayo. Gue harus labrak tuh orangnya. Mukti, pasti lu kan yang ngefitnah gua ke warga kalau gua ngelakuin pesugihan. Lu mau jatuhin usaha gua kan? Hah? Maksud lu apaan, Jak? Hah? Alah, lo kan, lo yang fitnah warga, bilang gua pakai ilmu hitam. Dan lo nakut-nakutin warga pakai hantu kepala api itu. Ya kan? Iya, ampun. Ngaku aja lo. Stop. Bang Rozak, tolong ya, jangan fitnah Mas Mukti. Saya yakin ini tuh pasti salah paham aja. Hei Rojak, lu jangan norak deh. Ngapain lu datang-datang dan ngamuk aja? Hei, apa buktinya? Kalau lu nuduh Mukti kayak gitu, ha? Iya, jangan-jangan lu
masih sakit hati ya? Karena si Mukti nikah sama Lisa. Nah, benar itu. Secara lu kan demen banget sama Lisa. Iya kan? Saya nggak peduli sama masa lalu itu. Sekarang ibu lihat, buktinya apa sih pesugihan? Nggak ada kan? Gimana kalau saya balik? Kalau ternyata selama ini dia ngaku pesugihan dan dia yang iri sama saya. Hah? Lu jangan pernah fitnah gua tau gak? Selama ini gua diem aja. Selama warga waktu gosipin. Tapi lama-lama lu malah lunjak sama gua. Banyak ngomong lu. Ya Allah, udah Bang. Ya Allah. Udah. Aduh, udah. Halo, Assalamualaikum. Lari. Waalaikumsalam. Ini lu lagi sama Malik di mana? Masih muter-muter dekat lapangan voli yang sepi nih. Kenapa, Dan? Ini gue lagi di TKP-nya Maya. Sendirian, Ri. Ngeri juga ya. Lu kagak mau apa? Berdua nemenin gue di sini. Hah? Udah, kamu tunggu di situ aja. Deket situ kan rawan ada kejadian. Udah, kamu tenang aja. Nanti kami pasti nyusul kok. Justru karena rawan, lu buru-buru udah kesini ya, gue tungguin. Cepat. Ya Allah. Ya. Astagfirullahaladzim, Bang. Bang Mukti. Aduh, Dani. Kebetulan banget Bang Mukti di sini. Dani, lu ngapain sendirian di sini malam-malam? Ini ngeronda, Bang. Temenin gue, Bang ya. Gue sendirian, ngeri juga. Aduh, beneran. Ini bukannya nggak mau. Gue itu ada urusan saudara. Itu dadakan banget. Ini saudara gue di kampung sebelah. Makanya ini sekarang mau langsung ke sono. Gak bisa bentar doang, Bang, nungguin Malik sama Fahri datang. Gini aja deh, gini. Besok-besok beneran gue temenin. Kalau sekarang nggak bisa. Itu batok kelapa, mau diapain tuh? Biasa, buat sate. Yaudah, kalau gitu gue permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dia mau ke kampung sebelah aja. Buru-buru begitu bawa batok kelapa. Emang sate? Oh, buat areng kali ya. Tiap malam kamu bakar batok kelapa seperti ini. Tengah malam di hutan, bacakan mantra ini. Bacanya sambil berjalan memutari api dari batok kelapa ini. Jangan sampai berhenti sebelum makhluk itu muncul dengan sendirinya. Apa kau sudah siap memenuhi semua janji? Iya, saya siap. Kalau segampang ini saya bisa, Mbak. Itu aja kan? Ada satu lagi. Kamu harus cari tulang orang yang sudah meninggal. Masukkan ke arang sate kamu. Sanggup? Mbak, gini. Kalau misalnya saya nggak bisa melaksanakan atau nggak bisa ngedapetin tulang, gimana, Mbak? Kalau kamu gagal, bukan hanya usaha kamu yang hilang, tapi juga jiwamu. Kamu sanggup? Saya siap. Mbak, apapun persyaratannya, saya siap. Saya mau jadi orang kaya, Mbak. Mau, saya mau. Kenapa, Pak? Kenapa? Setan, Mas! Di mana sih? Itu situ tuh! Di mana? Itu, Pak! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong. Ya, kaki gue gak bisa digerakin.
Mana tuh? Ya Allah. Wah, itu dia yang dilihat sama Bu Iput. Astagfirullahaladzim, agak beres nih. Ya Allah. Siapa itu? Kok tiba-tiba aku merinding ya? Mas Mukti? Mas Mukti? Mas! Ini araknya ditaruh di sini aja ya? Iya, simpen situ aja. Kamu nggak pakai batok kelapa, Jak? Jarang sih, emangnya kenapa? Oh iya nggak apa-apa, cuma nanya aja. Kirain bakarnya pakai batok kelapa juga. Oh enggak. Rojak kelihatan biasa aja, nggak gugup atau gimana. Nggak ada yang aneh juga sama jualannya. Aku bahkan nggak nemu batok kelapa. Terus kalau gitu vision aku maksudnya apa ya? Oke, sip. Udah aman nih bang? Aman. Udah bisa buat jualan lagi gerobaknya. Makasih, Lik. Hai. Ngapain dibenerin? Palingan juga satenya nggak laku ya? Cuma ya. Jak, udah kamu nggak usah dengerin omongan orang lain. Yang penting kamu kerjanya nyari yang halal aja. Makasih ya, Ai. Ya, semangat ya. Loh, ini kalian masih bantuin Rozak ya? Tapi kalian emang udah denger kan gosip-gosip dari keluarga itu kalau katanya satenya Rozak itu pakai pesugihan, makanya satenya enak. Ini pasti ulahnya Mukti. Ini nggak bisa dibiarin. Bang Rojak. Biar aku susulin Bang Rojak ya. Iya. Ay, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Ya aku cuma nanya aja. Mukti. Lu tuh ngapain lagi sih datang ke sini ya? Lo kan yang ngefitnah gua, kalau gua tuh pakai pesugihan ya kan? Ngaku deh lo. Bang, udah jangan ribut kayak gini. Lu datang ke sini nuduh gua karena gua lagi cari rezeki. Ngapain lu? Gak ada kerjaan. Alah, rezeki macam apa ngefitnah orang kayak gitu? Rojak udah. Ini nggak enak kalau dilihat sama warga lain. Udah, maaf, Muk. Astagfirullahaladzim. Lu pergi lu dari sini lu. Mas, udahlah, nggak usah sekasar itu sama Bang Rozak, kasihan dia. Kamu ngapain ngebelain dia? Kamu tuh harusnya kasihan sama aku karena aku tuh dituduh yang sembarangan sama dia. Mas, bukannya aku ngebelain. Tapi aku nggak mau aja kamu terpancing emosi kayak tadi. Justru kamu yang rugi, Mas. Harusnya kemarin aku tuh hajar dia sampai dia tuh minta ampun, tau nggak? Gara-gara makhluk peliharaannya dia. Udah gangguin kamu. Sekarang kamu malah belain dia, ngapain? Kamu sadar gak sih? Warung kita itu dituduh pakai pesugihan. Sadar? Bang Rojak tuh nggak boleh emosi kayak tadi. Kalaupun emang ada yang nggak beres, kita bisa cari tahu kok, tapi harus pelan-pelan bang. Tapi aku percaya, Lik. Kalau pelakunya itu beneran Mukti. Dia nuduh aku, fitnah aku supaya warga tuh pada percaya, padahal dia sendiri yang main ilmu hitam. Saya paham apa yang Bang Rojak rasain, cuman masalahnya tuh warga di kampung ini udah pada ragu sama Bang Rojak. Kalau abang pakai emosi kayak tadi, abang cuma memperkuat keraguan mereka. Iya benar juga sih, Lik. Kayaknya emang aku harus cari bukti dulu biar warga percaya. Udah sekarang Bang Rojak sabar dulu aja. Lik,
Dani. Akhirnya ketemu juga di sini. Gue dari semalam pengen cerita, cuman udah keburu lemes gue. Nah itu tuh semalam. Kenapa kabur dari ronda? Nah, itu dia nih yang gue mau ceritain. Gue kabur, bukan sembarang kabur. Gue kabur ada alasannya. Kenapa jadi pantun sih? Pokoknya pas semalam nih, gue ngelihat hantu kepala api. Terus dia ngejar gue, Lek. Hantu bola api? Lu liat gak ada si Mukti di lokasi nggak? Gue sempet sih ketemu sama Bang Mukti. Agak lama sih sebelum kejadian itu. Tapi dia lagi buru-buru mau ke kampung sebelah. Bawa tas sama bawa batok kelapa kalau kagak salah dah. Kayaknya kecurigaan aku nggak salah deh. Tapi aku nggak boleh gegabah. Aku harus cari bukti. Ah ini sempet cerita soal visionnya yang lihat orang bakar batok kelapa. Apa mungkin Bang Mukti ada kaitannya? Gue harus pastiin nggak ada warga yang lihat. Akhirnya gue dapet. Bisa nih, gue jadiin sebagai pesugihan. Ternyata bener ya kalau itu pesugihan. Gue heran sama lu. Lu ngapain ngikutin gue? Gue emang pengen cari fakta. Kalau ternyata lo emang bener pesugihan, tapi lo nuduh gue. Kayak pengecut lo. Dari dulu sampai sekarang lu bener-bener bikin gue kesel ya. Bangun! Bangun! Awas aja, kalau sampai lu ngomong sama warga, gue gak akan segan-segan bikin lu gak bangun lagi, ngerti lu? Gue gak takut. Gue bakal tetap bilang sama warga. Oh silakan, lu boleh ngomong sama siapapun, tapi inget ya, sebelum lu ngomong, gue bakal bikin warga benci sama lu. Ri, kita harus lidikin Mukti, Ri. Kasian juga Bang Rojak kalau ternyata semua ini cuma fitnah. Bener, Rik. Ya kebenaran itu kita harus cari tahu. Tapi kenapa kita nggak ngajak Aini aja? Aku sengaja nggak kasih tauin Aini, Ri. Takutnya kalau Aini udah tahu, terus dia coba selidikin sendiri, nanti ujung-ujungnya malah dalam bahaya. Ya bener. Kalau kita bisa nolongin. Kalau enggak, semoga aja semuanya nanti baik-baik aja, Lik. Amin. Astagfirullahaladzim. Beneran ya? Astagfirullahaladzim. Bang Rojak! Bang! Kenapa, Bang? Nggak. Astagfirullahaladzim. Ri, ayo kita bantu, Ri. Bang. Bang Rojak, tarik nafas, Bang. Alhamdulillah. Bang. Bang Rojak ngapain di daerah pemakaman kayak gini sampai bonyok gitu? Tadi aku ke makam ibu, tapi malah jatuh tadi kepleset. Pleset. Tapi ngapain ke makam malam-malam, Bang? Besok kan bisa. Ya, kalau misalkan dilihat warga kan nggak enak. Nanti takutnya mikir aneh-aneh, ada fitnah. Nggak apa-apa, mungkin karena aku lagi banyak masalah kali ya. Jadi tadi dadakan pengen ke makam ibu curhat aja. Yaudah kalau gitu, aku pulang dulu ya. Nggak perlu diantar. Sekali lagi makasih ya.
Rick, kok aku ngerasa si Rojak lagi nggak jujur sama kita? Kayak ada yang mau dia sampein tapi ketahan, Rick. Mungkin aja sih, Lik. Tapi kita juga nggak boleh suzon. Lis, aku mau ngomong, Lis. Ngomong apa, Bang? Aku semalam lihat suami kamu ke kuburan, Lis. Dan dia ngambil tulang jenazahnya. Kayaknya bener deh, Lis, kalau suami kamu itu pesugihan. Bang, kamu tuh ngomong apa sih? Jangan fitnah sembarangan ya. Lis, aku nggak bohong, Lis. Lihat muka aku nih. Muka aku babak belur karena dipukulin dia, Lis. Lis, aku mohon, Lis, jangan percaya sama Mukti, Lis. Dan tolong bantu aku buat cari buktinya, Lis. Ya, aku mau sama kamu karena aku nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa, Lis. Udah ya, jangan memutarbalikkan fakta. Justru abang kan yang udah ngirim hantu kepala api itu ke rumahku. Jadi gak mungkin Mas Mukti yang ngelakuin. Lis, aku nggak bohong, Lis. Kalau emang bener aku pesugihan, mana mungkin aku masih jualan sate pakai gerobak ini. Ayo, Rojak. Sebentar, saya. Maksud lu tuh apaan, ha? Ngomong kayak gitu sama bini gua? Hah? Maksud lu apaan? Udah lu ngaku aja, Riti. Sayang, kamu percaya kan sama aku kan? Aku nggak mungkin ngelakuin itu semua. Please percaya sama aku, oke? Sebenarnya siapa yang benar? Kalau memang Bang Rozak yang pakai pesugihan, kenapa dia susah payah ngeyakinin aku kayak tadi? Tapi mana mungkin Mas Mukti yang ngelakuin itu? Sementara selama ini aku sama sekali nggak ngelihat gelagat aneh dari dia. Kamu nyadar nggak sih belakangan ini si Bang Rojak lumayan semakin tertutup? Iya, tapi sebenarnya kalau saya rasa ya dia tuh ada sesuatu yang pengen diomongin. Ini kalian ngomongin Bang Rozak lagi. Ngomong-ngomong aku tuh yakin banget deh, dia itu pasti ngelakuin pesugihan, gak mungkin enggak sih. Masalah sekarang kita belum punya bukti, Mai. Ya ampun Aini, itu beritanya udah kesebar di mana-mana dan warga juga udah pada yakin banget kalau Rozak itu ngelakuin pesugihan. Dan beberapa kali juga warga ngeliat kan, kalau Rozak itu datengin tempatnya Mukti. Buat apa coba? Dia ngapain? Dia ngamuk-ngamuk. Aneh banget. Istighfar, Mai. Jangan sampai hati kamu itu diisi sama pikiran yang buruk. Ini kita mau ketemu donatur sekarang. Nanti kalian. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu kalau menurut kamu gimana? Aku sih masih kurang percaya ya kalau Rozak ngelakuin ilmu hitam. Nah, Ai, sebenarnya aku belum cerita sama kamu. Dani sempat cerita ke aku kalau dia kena teror hantu kepala api itu. Dan gak lama sebelum kejadiannya, dia ketemu sama Mukti yang bawa batok kelapa. Kelihatannya gerak-geriknya kayak lagi buru-buru gitu, alasannya mau ke kampung sebelah. Jadinya maksud kamu Bang Mukti? Aku belum 100% yakin, Ai. Kemarin aku sama Fari juga udah berusaha nyari-nyari bukti, cuman kita juga nggak nemuin apa-apa. Malah ujung-ujungnya kita ketemu Bang Rojak yang babak belur di pemakaman. Aku sama Fari yakin banget kalau Bang Rojak itu tahu sesuatu, tapi dia nggak berani ngomong sama kita. Aku harus ketemu sama Rozak. Aku harus coba tanya langsung ke dia. Pak, Bu, dia pelaku pesugihannya. Saya minta orang yang dari sini tolong bantu saya ke tempat ini, Pak. Bu. Pak. Lu tuh apa-apaan sih, Jak? Hah? Lu mau geledah tempat gua? Silahkan. Kalian gak bakal bisa menemukan apapun emang karena gak ada apa-apa. Gua tahu. Pasti lu nyembunyiin tulang-tulang itu di sini kan? Pak, Bu, saya mohon, Pak. Tolong bantu saya geledah tempat ini, Pak. Temuin jari yang dia cari di kuburan itu, Pak. Saya saksinya, Pak. Ayo, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, gini dengerin ya. Kalau emang bapak-bapak sama ibu-ibu tuh nggak percaya sama saya, silakan. Bapak-bapak boleh menggeledah, boleh cari di sini. Silakan, terserah. Saya nggak bakal halangin. Ayo. Mohon, Pak. Ayo, Pak. Pak, biar tolong cari, Pak. Pasti ada, Pak. Pasti ada, Pak. Mau di dalam silakan. Ayo, cari. Gua tahu lu pasti bakalan nekat. Makanya gua udah amanin semuanya. Ada apa-apa? Ada apa-apa?
Gak ada apa-apa. Rozak, lu jangan fitnah, Rozak. Pasti ada, Pak. Cari dulu, Pak. Cukup, Rozak. Orang kayak gini harus dikasih pelajaran. Daripada bikin ribut di kampung ini. Kita aja yuk. Udah hajar aja. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Udah. Lazim, apa-apaan ini pakai kekerasan segala. Semua ini bisa dibicarakan baik-baik. Zak, kamu nggak apa-apa? Aku pusing, Ay. Kayaknya warga makin gak percaya sama aku, Ay. Padahal aku cuma pengen buktiin kalau dia itu pelaku pesugihan. Aku ngerti kenapa kamu ngelakuin ini. Aku juga sebenarnya sempat curiga sih. Ay, kamu benar percaya sama aku, Ay? Ya gini loh, Zak. Secara kan kita udah kenal cukup lama. Aku udah kenal sama almarhum papa kamu kayak gimana dan kamu ngebantuin papa kamu jualan ini. Jadi aku udah tahu nggak mungkin kamu ngelakuin kayak gini. Cuman kenapa kamu ngelakuin tindakan kayak tadi? Bukti. Malam itu aku nggak beneran ke makam ibu aku, Ay. Tapi aku buntutin bukti. Aku lihat dia gali kuburan dan dia ngambil tulang dari jenazahnya, Ay. Mungkin itu buat pesugihannya, Ay. Si Rojak udah terlalu jauh nih kayaknya nih. Bahaya kalau sampai dia terus buka mulut. Gak bener nih. Bener kata Malik, Bang Mukti emang mencurigakan. Kayaknya aku harus nyari tahu tentang Bang Mukti. Kenapa mendadak sepi banget dan nyeremin gini sih kampung? Siapa itu? Ini kayaknya nih, Rojak ini depresi nih. Lantaran orang-orang udah pada tahu kalau dia ini nganut ilmu. Itu dia. Alat-alatnya. Coba lihat. Ih, gue kagak nyangka ya. Itu apa? Bunuh diri Begono. Kalau gue katain nih, itu gegara perdukunannya gagal Begono. Kamu teh bener pisan atuh. Berarti ibu teh henteu salah menduga-duga gitunya. Ternyata bener eta teh si Mukti teh main perdukunan. Layapan udah gua kata Begono, Put. Astagfirullahaladzim. Takut atuhin. Ayo sieun bisi ngaririwaan. Apaan? Mukti. Ampun. Aku gak nyangka Lik sama apa yang dialamin sama Rojak.
sama Ai. Menurut kamu ini ada hubungannya nggak ya sama Bang Mukti? Kamu kenapa ngerasa gitu, Ai? Ada yang kamu lihat? Soalnya gini, kejadiannya itu pas banget setelah Rozak ceritain semuanya tentang Bang Mukti ke aku. Dan soal vision yang aku lihat, aku ngerasa ini gak ada kaitannya sama Rozak. Vision aku terlalu acak banget. Dan aku semakin yakin ini ada kaitannya sama Bang Mukti. Karena batok kelapa itu melekat di dia. Aku ngerasa vision aku mengarah ke dia, bukan ke Rozak. Udah, kamu jangan terlalu gegabah ya. Nanti kita cari tahu soal ini bareng-bareng. Please, aku mau beli satenya ya 1 porsi. Oh, makan di sini atau dibungkus? Makan di sini aja. Makan di sini, ya udah. Tumben sendirian. Malik mana? Biasanya berduaan terus. Iya, soalnya Malik lagi ada pengajian di kampung sebelah. Oh gitu. Ya udah, aku bikinin dulu ya. Ai, ini aku ambil minumnya dulu ya. Makasih ya. Ai, kamu kenapa? Maaf banget, Lis. Kayaknya tiba-tiba aku kurang enak badan deh. Kayak aku nggak kuat untuk makan. Kayak aku mau langsung pulang buat minum obat ya. Iya. Ya ampun, cepat sembuh ya. Iya. Ya udah, ini uangnya. Iya, makasih. Kalau gitu aku permisi. Ya, hati-hati ya. Ai pasti bakal jadi ancaman buat gua. Gua harus lakuin sesuatu nih sama dia. Kok perasaan aku nggak enak ya? Kayaknya ada orang yang lagi ngikutin aku. Paling minggu depan kalau emang ada kita bikin lagi pengajian nih. Dan? Habis pengajian di kampung sebelah lo. Iya. Tadi kenapa nggak ikut? Itu dia, gua kan habis jualan tadi. Yaudah besok-besok kita berangkatnya bareng aja ya. Gua kalau kagak ada temennya malu-malu gue. Tapi ntar malam jadi ngeronda kan kita. Iya. Rik. Aini! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Aini! Aini! Aini. Udah ayo kita pergi dulu dari sini sekarang, Ai. Aini. Aini,
kamu minum dulu. Makasih ya, Lik. Kamu beneran gak tahu siapa yang ngelakuin ini ke kamu, Ay? Aku nggak tahu, Lik. Orangnya tuh pakai masker. Aku sama sekali nggak bisa ngelihat. Pelakunya siapa aku nggak tahu. Tapi Lik, aku sebelumnya pergi ke warung Bang Mukti. Di situ aku lagi pesan satenya dia. Pas aku mau makan, aku cium baunya nggak enak dan aku mual. Akhirnya aku muntah. Apa jangan-jangan ini ulahnya Bang Mukti ya? Ay, aku pikir kita udah janji untuk ngelidikin ini bareng-bareng, Ay. Kalau ada masalah ya kita cari tahu bareng-bareng. Kamu kenapa nggak nungguin aku, Ay? Kalau misalnya aku nggak datang, kan mungkin kamu udah. Iya. Aku minta maaf, Lik. Aku nggak bilang sama kamu. Aku harus samperin Mukti. Lik, tunggu dulu. Kamu tahan dulu emosi kamu, Lik. Masalahnya kita belum punya bukti yang kuat. Kita nggak tahu siapa pelakunya. Beneran Bang Mukti atau bukan. Nah, ini udah jelas-jelas semuanya ngarahnya ke Mukti. Kalau kita biarin dia, aku takut dia ngapa-ngapain kamu lagi. Enggak. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Enggak. Shh, udah. Udah, kamu nggak perlu khawatir. Aku nggak apa-apa. Itu si Malik beneran nyusul apa kagak sih? Enggak, katanya dia mau jagain Aini. Bisa aja si Malik. Bilang aja dia mau cari kesempatan biar bisa berdua-duaan sama ini. Udah tenang aja dan insya Allah pasti bakal ada jodohnya kok kamu. Lu kalau ngomong enteng lo. Lu ada Maya, Ri. Lah, lu tahu gua kan udah berapa kali gagal nikah. Cobaan hidup gua udah banyak, Ri. Kalau cobaannya banyak, cobain aja itu. Wah, lagi pada ngeronda ya? Mbak Lisa. Mas Mukti sama yang lainnya kemana? Lah, emangnya Bang Mukti bilang mau ngeronda? Iya, tadi sore tuh dia pamit katanya mau rapat dulu sama Pak RT. Terus katanya lanjut ngeronda. Ri, emang ada rapat sama RT? Lagi juga Bang Mukti udah lama banget kagak ngeronda, Mbak. Masa sih, Dan? Iya. Aduh, tapi tiap malam dia itu pamitnya untuk ronda loh. Sayang. Mas, kamu itu sebenarnya kemana sih sering keluar malam? Kamu kan tahu aku ronda. Aku keluar juga kan izin sama kamu, sayang. Tapi Dani sama Fahri bilang ke aku kalau kamu tuh udah lama banget gak ngeronda. Kamu kenapa gaya ngomongnya kayak gini sih, hah? Kenapa kamu percaya sama orang lain dibanding sama suami kamu? Mas, bukannya kayak gitu. Tapi Dani sama Fahri juga gak mungkin bohong kan? Udah, cukup. Aku capek. Aku mau istirahat. Sebenarnya apa yang kamu lakuin selama ini, Mas? Mas, tolong Mas! Saya mohon, jangan sakiti istri saya. Jangan ambil istri saya. Aku ingin tumbal. Aku ingin istrimu menjadi tumbal. Aku janji akan cari tumbal yang lain. Aku janji. Begitu. Kamu ambil tumbalnya. Saya nggak mau. Saya akan carikan yang lain. Saya janji akan cari orang lain. Saya janji. Lepasin. Mas, kamu kenapa?
Aku nggak apa-apa kok. Bener. Iya, aku nggak apa-apa. Ya udah tidur lagi ya. Iya, kamu duluan ya. Dan seandainya lu nemu dedemit cantik, lu ajak kenalan apa kagak? Ya, lo. Gua jomblo tapi kagak gila juga. Ya ada dah. Cabut bang, ayo. Bisa dah. Kenapa? Lu lihat kaki gua Mali lu injek. Ya, aja-aja ada lo. Ada-ada aja Mali. Ame juga panik. Ayo cabut. Enggak, gua lupa lagi. Tuh bocah dua janji-janji mulu sama gue. Mau ngasih makanan, ditungguin gak dateng-dateng. Salah lagi aja gua. Kalau bukan karena mau nyamper Yayan ngopi bareng Mada Hoream atau ibu teh ngaliwat ka dieu nya poek nya serem ieu teh hutan teh. Gerobak goib. Setan. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ri. Maya kemana, Ri? Kok kamu sendirian? Maya, dia lagi ketemu sama donatur. Nanti sore baru balik lagi ke sini. Kenapa, Ri? Kamu kok gelisah gitu? Ada yang mau kamu bicarain? Sepanjang jalan saya ke sini, saya tuh dengerin keresahan warga yang mereka takut banget kalau ada iblis berkepala api. Tapi sebenarnya, saya tuh ngerasa ini semua ada kaitannya sama kedai satenya Bang Mukti. Kenapa kamu bisa mikir gitu, Ri? Ya soalnya pas semalam saya lagi ngeronda sama Dani, kita tuh ketemu sama Lisa. Tapi Lisa malah nanyain Bang Mukti ke kita. Kayak seolah-olah Bang Mukti tuh lagi ngeronda bareng sama kita. Ya buat apa juga Bang Mukti harus ngebohong sama Lisa? Kan jelas-jelas dia udah lama gak ngeronda, Li. Sebenarnya kemarin sore aku hampir celaka, Ri. Ada yang bawa aku ke kuburan dan aku hampir dikubur hidup-hidup. Siapa yang ngelakuin itu, Ay? Aku juga nggak tahu, Ri. Soalnya ada yang mukul aku dari belakang, terus aku pingsan. Jadi aku nggak tahu siapa yang mukul aku. Itu kejadiannya nggak lama setelah Aini datang ke kedai satenya Mukti. Dan Aini malah muntahin satenya. Tapi Rozak tuh kemarin sebelum dia meninggal, dia bilang sama aku. Katanya dia ngelihat Bang Mukti pergi ke kuburan. Katanya dia lagi ngegali kuburan dan ngambil tulang manusia. Aku juga nggak tahu. Kayaknya bener deh apa yang kita pikirin. Cuman kita masih belum punya bukti yang kuat. Sabar dikit, napa sih? Mau satenya satu ya? Perasaan baru buka ya, tapi udah rame aja ya ini ya? Iya, gue juga udah pesen, Mai. Neng Maya, kamu teh mau ketemu donaturnya, meni rapih gitu? Iya, tapi mau makan dulu di sini. Soalnya ntar takut lapar kan. Nah, terus lanjutin dong ceritanya. Abis lu ngeliat gerobak kagak ada orangnya, terus bagaimana? Gerobak yang nggak ada orang? Iya, Mai. Jadi semalam tuh kita bertiga habis kena teror. Bu Yeyen ngelihat iblis kepala api. Nah, Bu Iput ngelihat gerobak jalan sendiri. Nah, udah gitu gerobaknya terbang, Mai, nyamperin gue. Terus gue diseruduk tuh sama si Bang Mamat juga. Kok masih ada aja ya teror? Sebentar. Bang Rozak udah meninggal. Apa jangan-jangan yang ngelakuin pesugihan itu bukan Bang Rozak?
Sini lo. Sini. Pakai. Lo bilang si Rojak yang ngelakuin pesugihan, ya kan? Sekarang si Rojak udah meninggal. Itu kenapa setan kepala apinya masih neror kita? Atau jangan-jangan lu pelakunya? Bang, jangan marah dulu, sabar. Orang yang muja itu kan udah nggak ada tuh. Mungkin sekarang ini si setannya itu lagi marah. Gara-gara nggak ada lagi orang yang ngelakuin ritual buat dia. Bisa jadi entu bro. Makanya terdedemit entu neror warkam sih sekarang begono ya. Gampang banget giring opini buat mereka. Yaudah, gini aja. Malam ini kita bareng-bareng cari tahu tentang iblis kepala api itu sama gerobak horornya. Boleh kan? Boleh. Oke, boleh. Nanti setelah kerjaan aku selesai, aku akan ikut. Nah, di sini kan biasanya tuh gerobak sama manusia. Sekarang kita bagi tugas. Nah, Maya yang cakep, yang demplon, lu bagian jaga di mari, ya. Biar ntar dodong itu cepat nongol, begono. Bisa, Win. Maksudnya aku yang jadi pancingan? Nggak mau. Dani aja. Dani kan cowok, gimana sih? Ini Neng Maya, kamu teh kan lebih muda gitunya. Biasa nama siluman atau jurig teh gitu suka yang muda-muda. Nah terus tugasnya si ada nih mawa emir si cai buat nyiram eta si dedemit. Di mana-mana yang namanya lelaki kagak dedemit, kagak orang kalau ngelihat yang boto-boto cepet nongolnya. Ya. Udah, kalau gue yang di mari lama, keluar bisa sampai subuh. Tenang aja, ada kita di sini, kita bakal jagain lo, ya. Semoga aja cara ini berhasil. Itu iblis kan kepalanya berapi. Iya. Disiram air, langsung padam pasti. Pasti langsung parem eta teh. Ini kita lagi format pintar semua, begono mah. Ya udah, tuh lah. Udah mau. Sukses. Udah sukses. Yuk bismillah. Tunggu, cicing didinya cicing. Dani, ayo cepetan. Akhirnya kita bisa ngalahin dedemit pala api. Rasakan sia, ternyata mudahnya ngalahin sia. Mana ya? Maya tadi kemana ya? Kok pas di yayasan nggak ada? Wah, aku pikir kamu nganterin dia pulang. Enggak nganterin Maya. Hah? Dia kayaknya masih ngambek sama kamu ya, Ri. Emang sih, waktu itu kan dia ngajakin saya buat makan sate di tempatnya Bang Mukti. Saya nolak. Yaudah setelah itu dia nggak pernah ngajak saya buat makan lagi. Ayo, Ri, aku dengar suara Bu Ibu teriak-teriak. Minta tolong, ayo kita ke sana. Ayo, Ri.
Malik. Gak apa-apa, gak apa-apa. Malik. Harusnya kalian gak nekat kayak gini. Yang kalian hadapin itu tuh makhluk halus. Gak bisa kalian hadapin tanpa rencana yang mateng. Ini masih untung lukanya Bu Iput masih bisa diobatin. Gimana kalau yang lain kenapa-napa? Atau kalian semua luka? Ya kita nekat begini, Lek. Karena tuh iblis kepala api udah ngeresahin banget di kampung ini. Udah maafin kita. Ya udah. Iblis kan udah pergi, mudah-mudahan nggak balik lagi. Bu Yai sama Bu Iput, saya anterin balik yuk. Ya? Ya udah. Makasih ya, Ring. Ini. Jangan lupa diolesin itu lukanya. Hati-hati, Dan. Mantep lu, Mai, tadi. Aduh, tapi kamu gak apa-apa kan? Sorry. Oh, maaf ya. Ya, Mai. Gak apa-apa. Yang penting lain kali kamu jangan nekat kayak tadi ya. Ayo aku anterin kamu pulang. Hati-hati ya kalian, Pon. Hati-hati, Ri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ada-ada aja deh. Lek, ya ampun aku sampai lupa tangan kamu, Lek. Ya ampun, tangan kamu luka kayak gini. Aduh. Aku gak apa-apa kok, ini cuma luka bakar kecil. Enggak apa-apa, gimana ini lukanya takutnya menyebar loh. Enggak, udah. Ini cuma luka bakar kecil aja kok. Makin gak apa-apa, apalagi kamu perhatiin gini sekarang. Di kondisi kayak gini aja kamu mati aja gombal. Astagfirullahaladzim, Ay, ini kecil tetap luka bakar, Ay. Yang lagian pakai gombal. Sayang, aku pergi dulu ya, mau ngeronda sama warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi juga Bang Mukti udah lama banget kagak ngeronda, Mbak. Apa jangan-jangan malam ini Mas Mukti bohong lagi ya sama aku? Aku harus cari tahu. Mas Mukti bawa karung. Kayak tadi aku nggak lihat dia bawa pulang karung itu. Mas Mukti lagi ngapain? Mas Mukti lagi ngelakuin ritual. Nggak bisa. Aku harus peringatin Mas Mukti. Mas Mukti! Ritual? Buat apa? Kamu yang ngelakuin pesugihan. Tapi aku ngelakuin ini semua itu semua demi kamu. Untuk alasan apapun ini tuh gak bisa dibenarkan, Mas. Yang kamu lakuin itu tuh musyrik. Aku pengen hidup kita tuh bahagia. Supaya kamu tuh gak kekurangan. Udah itu aja. Mas, aku gak perlu, Mas. Daripada harus kayak gini, lebih baik kita cerai. Kamu ngapain? Aku gak bakal ngelapasin kamu kalau sampai kamu benar-benar minta cerai. Lebih baik aku korbanin kamu buat pesugihan. Karena itu yang diminta sama iblis pesugihan. Ngerti kamu? Lepasin! Enggak akan! Diam! Lepasin! Diam!
Assalamualaikum. Riz. Ada orang nggak? Tapi kamu yakin, Ri? Emang Bang Mukti pelakunya? Ya karena warga juga udah sempat ngecek di sini kan dan emang nggak ada apa-apa juga. Karena aku udah bilang, Mai, sama kamu. Soal kecurigaan aku tentang Bang Mukti yang ceritain sesuatu ke Ayu. Ya udah oke, sebentar aku bantuin kamu juga deh. Astagfirullahaladzim. Mai, ini kamu lihat deh. Oh, ini tulang manusia kan? Kayaknya iya deh, itu tulang manusia. Fahri. Coba di speaker. Halo, Ri. Assalamualaikum. Halo, Lik. Ini saya lagi ada di warungnya Bang Mukti. Saya nemuin ada beberapa tulang manusia. Dan kayaknya itu sama apa yang diceritain sama Bang Rozak ke Aini. Mai? Ri, itu Maya kenapa, Ri? Kenapa, Maya? Halo? Astagfirullahaladzim. Maya nemuin beberapa potongan tulang manusia di dalam buntelan kain. Ri, tunggu deh. Aku kok jadi semakin khawatir sama Lisa ya? Dia nggak ada di rumah sekarang. Terus kalau dari cerita kamu tadi siang, kayaknya Lisa nggak tahu soal perbuatan Bang Mukti sekarang. Ri, gini aja. Sekarang kita harus cari keberadaannya Mukti. Aku sama ini lagi ada di rumahnya, cuman kelihatannya nggak ada siapa-siapa. Kamu atur aja mau cari kemana lagi, Ri. Oke, Lik. Assalamualaikum. Kalau gitu kita cari kemana lagi? Aku nggak tahu, tapi udah kita pergi dulu aja dari sini. Mai, kamu nggak harus bantuin aku kok kalau kamu takut. Aku antar kamu pulang ya. Aku tetap ikut kamu. Aku mau bantu beresin nama Bang Rozak. Karena selama ini aku udah nuduh dia yang enggak. Aku inget waktu itu Dani pernah bilang ke aku kalau Bang Rozak itu sempet jalan masuk ke hutan. Kita harus cari ke sana ya. Tapi kita mampir dulu ke rumah aku buat ambil air doa. Kita pasti bakal dapet bukti, Mai. Asal kamu tahu ya, sebenarnya aku nggak mau ngelakuin ini sama kamu. Sekarang aku tanya sekali lagi sama kamu. Kalau aku tetap melakukan pesugihan, apa kamu benar-benar berpisah? Mas, lebih baik aku mati daripada aku terus mengikuti pesugihan kamu, Mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalian nggak apa-apa? Ya Allah, Mas Mukti! Berhenti! Kamu udah gak bisa kemana-mana lagi dan sekarang saya bakal musnahin kamu dari dunia ini. Astagfirullahaladzim. Malik. Ya Allah. Lik, tahan Lik. Aku gak bisa pegangan, Ai. Malik. Ini lepasin bahaya, Ai. Kamu bisa bertahan Lik. Ini lepasin. Ini. Balik jadi habis ditarik sama iblis, ditarik dia jatuh ke dalam. Kamu tenang, Ai. Aku nggak tahu aku harus berbuat apa. Iya. Aku ngerti, Ai. Tapi kamu juga harus selamatin diri kamu sendiri. Malik pasti baik-baik aja kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tenang ya. Kita semua pasti bisa nemuin Malik kok. Nanti warga bakal pulang buat cari senter dan juga perlengkapan lain. Mereka pasti bisa nemuin Malik. Kita pasti ketemu Malik. Pasti, ya, pasti kok, pasti. Ya. Ngapain kalian pada nyariin aku?
Aku pikir kamu gak selamat. Ay, aku udah janji sama kamu, aku gak akan pernah ninggalin kamu, Ay. Waktu aku jatuh tadi aku pingsan. Tapi tiba-tiba aku dimimpiin kamu, Ay. Aku jadi sadar gara-gara mimpi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih semuanya karena sudah mau memakamkan jenazah almarhum dan juga mau mendoakan bersama. Sekarang kita boleh pulang ke rumah masing-masing. Yuk. Udah yuk pulang. Alhamdulillah. Ngapa jadi kayak bau gosong ya? Bener pisan eta teh bawa nate tina jero kubur gitu. Jangan-jangan mayat nate keur diduruk gitu dina jero kubur. Dipanggang di kono. Keur dibakar yen. Bau sate ya. Sepertinya ini adalah azab yang diterima oleh suami saya. Atas nama almarhum, saya meminta maaf atas segala kesalahannya. Mohon dimaafkan ya, Bapak-bapak. Ibu-ibu. Maafin. Saya berharap kalian semua bisa memaafkan dengan ikhlas dan mau mendoakan lagi secara bersama-sama ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim.